Dan juga nampaknya pada dia persiapan dari masing-masing player sudah akan memulai game kita yang kedua, Kadoge. Ini dia, kita mungkin menghitung bersama-sama Let's untuk go. game yang kedua. Windy, 4, 3, 2, 1. Ini dia game kita yang kedua, Mirama, dan pastinya akan dipermudah lagi dan juga dipermainkan kembali oleh 16 yang bertanding untuk di babak country final di hari yang kedua. Betul sekali, mereka akan mencari poin-poin yang sangat penting dan ingat, ini adalah hari pertengahan sebelum hari ketiga besok. Jadi kalau bisa kumpulkan poin sebesar-besar hari ini, jangan sampai kendor. Betul. Cari momentumnya Pasti. dan cari poin-poin terbesar untuk berangkat ke Southeast Asia. Betul, banyak banget deh yang diperbutkan untuk di country final test kali ini. Poin slot langsung ke PMGC-nya, untuk slot ASEAN-nya, slot ke Betul. play-in juga, dan juga jangan lupa title untuk juara di country finals PMPL ID Vol-nya. Itu dia, dan lagi-lagi teman-teman semua yang lagi menonton yang ada pada dong. Terus-menerus centeng kalian. Jangan sampai kendor. Yes, betul banget. Kenapa Kak Junior? Gimana prediksi gue? Ketika Flatpad memang tidak ada ke arah Impala, lihat Ipos mengambil plan B mereka Eldoge, Betul. untuk turun ke Trailer Park dan juga Ruin sekitaran untuk menjadikan skema scrapping. Tapi nanti mungkin akan ada penyesalan ketika Flatpad atau Circle maksud gue banting ke sebelah Di kanan. kanan. Itu yang menjadi berbahaya ketika kita punya plan B yang cukup ekstrim, Junior. Coba kita lihat dulu. Kadang Circle itu bisa kebaca dari arah Flatpad. Lo kemana, Junior? Mungkin kalau gue lihat dari Flatpad ini mungkin ngebanting ke sebelah kanan. Kanan. Iya sih, gue juga sih. Rata-rata seperti itu. Tapi kemarin beberapa kali gue nge-cast dari dunia game mengikuti arah Flatpad dan benar aja ini akan menjadi mungkin yang menjadi pusat Circle last game. Junior, tadi kita baru saja berbicara tentang Kini. Kemana Kini? Ada apa dengan Kini? Sekarang zona menurut gua Memihak. memihak sekali untuk Kevin. Apakah ini momentum bagi Kini atau justru mungkin tim-tim lain yang bisa lebih step up karena masuk ke dalam zona memang membantu. Tapi apakah masih chicken? Tidak. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti pergerakannya karena ada banyak tim juga yang kita pantau di luar zona. Bahkan early drop untuk Boom dan juga Geek. Dan agak lambat untuk Dewa United. Ya, betul juga nampaknya di bagian area luar, nampaknya Frostball didapatkan hampir dari seorang Don dan nampaknya Matoy yang diculik posisinya oleh seorang Don, dan Matoy sedang mengambil satu pistol tapi tidak sadar ada dari seorang Drone yang mendapatkan first blood-nya untuk di menit yang kedua, Kadoge. Luar biasa banget nih, cepet banget untuk sebuah permainan yang sebenarnya harusnya bisa tidak menuju ke tempat yang sama karena La Cobreria kemudian juga Gepex karena bagian kanan harusnya bisa ada tempat vehicle lain tapi ya sudah terjadi dan Ron untungnya pintar banget ya ke arah bagian gudang terlebih dahulu ngambil weapon terlebih dahulu baru Betul. fokus ke arah vehicle-nya. Ya, betul kan tadi juga nampaknya dari tim GPS mereka turun di bagian area Oasis seperti biasanya, Yap, makanya yap. deketan banget sama satu player dari tim NFT itu Drone, tapi untungnya keunggulan terbesarnya dimiliki sama tim NFT. Itu sih, Gepex harusnya udah mulai mengetahui bahwasanya La Cobreria dimainkan NFT dan untuk mencari vehicle harusnya lebih kanan atau mungkin betul. lebih jauh sedikit tapi ya sudah tinggal lagi akhir cerita bagi Gepex mereka masih punya kesempatan ini tim yang memilih Windy Ya, HFX let's see dua vehicle sudah mereka miliki masih ada dalam zona. Ya, memang Kenapa? agak-agak rumit ya dengan Flatpad seperti tadi. Masih perebutan vehicle itu pasti sering terjadi. Kemudian juga tinggal bagaimana memanfaatkan momentum. Kemudian juga kayak jangan sampai ngasih gue ketabrak-tabrak di awal ataupun mereka lebih memilih kompon-kompon yang ada di sekitar mereka aja untuk menculik seperti tadi ya. Ya dia lebih memilih ada senjata yang mau gambling bagi yang dilakukan oleh Ramo dan juga Flatpad seperti tadi. Setnya itu lo pasti rebutan vehicle dari banyak tim. Betul, tapi tadi yang mengecewakan bagi gue adalah kalau sudah masuk ke tempo ini, sudah masuk ke final, sudah mengetahui bahwasanya La Cobreria akan dimainkan, why not agak jauh ke kanan seperti itu. Untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Tapi yang tidak berisiko sama sekali adalah ajak teman-teman kalian untuk nonton. Bantu like-nya dulu guys, karena Like kita juga. bisa terlaksana LAN event ini karena bantuan like juga dari teman-teman komunitas 100.000 like, jadi terima kasih dan tolong di support lagi mudah-mudahan LAN event untuk PUBG Mobile di Indonesia makin semarak lagi Betul, di betul. kemudian hari. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya tentunya dengan datangnya teman-teman di sini menjadi bukti juga bahwasanya komunitas kita besar dan tentu masih ingin melihat gameplay-gameplay terbaik dari para pro player kita yang tentu di kemudian hari juga bisa membanggakan Indonesia
Indonesia Pasti. di kancah yang lebih tinggi lagi. Ya, sebetulnya juga nampaknya ada pergantian player untuk tim Bigetron dan Aliens, di mana Liquid digantikan posisi oleh seorang Luxi yang memperkuat lagi line up dari tim Bigetron untuk di game kita yang kedua, yaitu Miramar. Oke, menarik sekali tentunya. Liquid sering kita kenal sebagai pemain sniper yang cukup baik. Dan Miramar kita ketahui ini adalah long range battle yang akan dilakukan. Mungkin ada satu dua strategi baru, split-split yang bisa dilakukan. So, let's see later karena Pekado menjadi milik mereka, Pekado. tentu gak ada yang kontestasi untuk di zona-zona awal seperti ini. Kenapa Junior? Tapi Windy, wah, Windy. Kenapa Liquid itu menggantikannya Luxi? Kenapa Liquid nggak menggantikannya Luxi dari pandangan seorang Windy? Ya, kalau misalkan kita ngomong dari Liquid, Luxi yang dari awal kita kenal Liquid, itu kan mereka juga, ataupun dia ya, sniper kan juga terkenal kuat ya kan. Bisa mengisi kekosongan dari seorang Luxi ya kan, bisa mengisi juga kekosongan dari support dari tim Bigetron. Karena kita tahu backup dari seorang Luxi kan juga luar biasa banget. Betul. Jadi kira untuk di game yang kedua, Miramar dengan long range yang seperti ini, Luxi itu capable banget untuk bisa memberikan backup yang luar biasa untuk tim Bigetron. Oke, mungkin satu karakteristik yang dimiliki hampir sama, walaupun beda pengalaman kita harus akui pengalaman Luxi lebih banyak dibandingkan Liquid. Setuju, Namun setuju. dari Windy, Ini apes banget kan ya. Kali ini ya dapat 2 kali pertanyaan. Apa? Junior? Kenapa? Windy udah lemes duluan. Oke. Mungkin next Erangel aja kali ya. Jadi cukup satu kali pertanyaan. Jadi Windy siap-siap ujian kedua akan datang di Erangel. Tapi Aldoke ngomong-ngomong permainan yang digantikan oleh Geekfam. Ini langsung atraktif. 2 playernya yang masuk, 2 playernya yang digantikan. Gimana menurut pandangan lo? Kalau gue pribadi ya melihat 2 player masuk dan keluar seperti ini tentu ada majority gameplay yang berubah tentunya. Kemudian tadi kita lihat kalau dia masuk mungkin sekarang juga menjadi salah satu pertanda akan lebih pragmatis permainan dari Geekfam sendiri. Bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Karena kalau gue berbicara pragmatis itu general luas sekali dan kalau untuk Geek menurut gue akan lebih objektif zona Ya, yang mereka betul. coba mainkan. Karena kalau gue lihat untuk bermain di bagian edge atau pinggir-pinggir zona di bagian Miramar not too good, apalagi mereka tim yang harusnya bisa untuk lebih cepat pergerakannya ke arah bagian tengah. Jadi ya, let's see later. Gue lebih tertarik dengan Boom Esport tadi yang mencoba pergerakan tidak menuju ke arah bagian Mountain Rival secara langsung, tapi mereka bergerak ke arah jalur terpinggir dari bagian barat Miramar itu Malah sendiri. gue lebih menarik ke arah tim-tim papan bawah. Onyx udah mulai bangkit, mereka tahu gimana cara gameplay yang dimainkan pasif. Mungkin mereka kayak takut-takutan untuk melakukan team fight. Oke. Jadi ketika mereka diserang, setup yang mereka lakukan itu buyar. Dan begitu pun mungkin dari BNW, yang kita tahu lah BNW itu anak-anak ini juga punya aim yang keras-keras. Iya, dari iya, Flux. iya, Betul kan? Flux, kemudian juga Kopinli juga udah turun. Kemudian juga bagaimana satu lagi yang di papan Kimai? bawah itu. Gimana? Bukan. Oh, Gua masih masuk tim. Tim, BNW. DG, DG. DG. DG, mereka mungkin lebih berani aja. Mungkin ada momen-momen, kita ingat gak sih waktu itu DG itu pas di minggu terakhir kayak lebih kuat gitu. Lebih lepas Lebih permainannya. lepas Iya, permainannya, iya. jadi jangan ada yang ditahan. Apa yang kalian lihat, tembak aja, nggak usah terlalu banyak mikir dan juga kalkulasi menurut gue. Itu yang bikin mereka jadi nggak terlalu perform. Memang kalau kita berbicara, kita runut satu persatu ya tentu akan sangat banyak sekali lah ya. Kompleks ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Hari Tapi nggak cukup ya. satu hal gue setuju banget sih ketika kita udah di bawah kadang-kala sulit untuk bounce back lagi ke bagian Betul. atas. Dan mungkin jawaban terbaik saat ini adalah benar yang dikatakan oleh Lord Junior di mana bermain lepas saja agar tidak lagi ada burden atau beban dalam permainan-permainannya. Tapi kali ini menarik juga untuk melihat permainan cepat dari Bigetron Red Alliance. Mereka udah mulai menerapkan less than 7 minutes keluar dari bagian Pekado dan memainkan di bagian atas dari bukit-bukitnya. Ya, betul. Dan juga kalau misalkan kita bisa mention lagi satu tim dari dunia game sebenarnya ya kak ya. Untuk dari segi tempo dan rotasinya itu mereka jauh lebih cepat dibandingkan liga-liga sebelumnya ya kan. Betul, betul. Sempat mereka entah itu menit yang keberapa tiba-tiba ada di bagian area bukit power grid itu yang tempat area checkpointnya Aura. Terus tiba-tiba udah sempat turun ke bagian area bawah, ke bagian area graveyard. Untuk pergerakan dari dunia games itu sendiri. Tapi wajar dong, kan mereka bermain di sekitar channel Del Betul, Patron tapi kan. untuk menitnya tuh kehitungan itu cepat banget. Betul, tapi berbicara cepat ya Win, ini menurut gue tidak hanya bagi DG. Oke. Aura tadi lihat permainan ke arah power grid. Alter Ego Power grid. justru yang mengambil bukit-bukit yang biasa dimainkan oleh Aura. Yang menandakan berarti dinamikanya terjadi. Gak lagi stagnan, gak lagi textbook. Jadi buat tim-tim yang tidak bisa adaptif, ini berbahaya banget sih. Jadi agak kebingungan apa yang biasa mereka ketahui ternyata udah mulai berbeda saat ini. Betul, pasti nggak boleh textbook karena kan pasti untuk tim-tim mereka bisa membaca pergerakan kita ya kan untuk setiap game yang ada. Jadi sekarang udah nggak dibagi menjadi 5 grup, mereka hanya berbeda dengan satu grup yang sama dan pasti setiap game yang mereka bertemu 16 tim bertanding di babak quarter
V3 Finals-nya. Itu yang terjadi dan boom, sebagaimana gue katakan Windy, bergerak ke arah bagian paling kiri ini menarik banget. Wow. Dan kalkulasi mereka harusnya sangat baik karena perhatikan di bagian barat hampir 60% kosong wilayahnya Iya. bisa dimainkan dan itu akan menjadi sebuah entry yang cukup baik. Namun dari Alter Ego mulai menembaik ke arah bagian bawah, sayangnya suppressor tidak terlalu baik dalam penembakan karena tidak terlalu presisi, terus bisa bergerak dari EVOS Reborn untuk sementara waktu. Ya, betul. Hanya memberikan warning shot-nya aja ke bagian area bawah dari tim Evo dan nampaknya di seorang knife dan nampaknya kesulitan mereka bisa melepaskan dari kekaraman peluru panas dari tim Alter Ego, tapi mungkin jaraknya dari kedua game begitu jauh untuk bisa menjangkau ataupun take down satu player dari tim Evo. Ya, kembali lagi Assault Rifle juga ada Alan. sebuah jalannya tapi dari GD kali Alan take down. Potato mendapatkan knockdown pertama atas Genesis Dogma dan penyelamatan tentu tidak akan mudah. Sedang kali ini utility dia punya 5 frag grenade di Cook, 2-1 lempar ke arah bagian depan. Meletupkah? Ternyata tidak mengenai Alan, namun lagi dan lagi ada penyelamatan kah? Bombs coba untuk menyelamatkan tapi ban bagi di depan dia udah bocor. Ini berbahaya sekali. Bombs bakal tembakin lagi oleh Potato dan tidak mengenainya. Nate berikutnya di Cook, 2-1 sebuah Cook yang tidak matang karena memang jaraknya cukup jauh. Meletup di sana tidak memberikan knockdown tapi tembakan juga banyak mengenai karena Boom Windy. Iya, betul, dan pasti nampaknya informasi di-sharing juga ke rekan tim Alter Ego di bagian area sebelah kiri juga sayap kiri dari tim Alter Ego. Ada tim Aura juga yang bisa mengamati pergerakan dari tim Alter Ego maupun dari tim Genesis Dogma. Dan tadi nampaknya dari seorang Potato masih mencari informasi lebih jauh lagi dan dari seorang Deco berusaha untuk memberikan counter shotnya ke seorang Potato. Ya, body system yang masih bisa working karena memang masih zona yang kedua juga. Belum menjadi zona yang sangat padat bagi mereka untuk tidak bisa melakukan revive. Dan gerakannya cukup nekat, tapi high risk, high reward bisa mendapatkan kembali lagi playernya. Tentu berita gembira untuk Genesis Dogma Kids untuk sementara waktu ini. Betul, karena mereka nggak harus kehilangan satu player pun, mereka bisa dibangkitkan kembali dari seorang Alan dan kita bisa juga dari seorang Potato masih nge-hold juga di bagian area tertinggi dari bukit tersebut dan di area lainnya kita bisa melihat juga POV dari tim Morph, dari tim Dunia Games juga. Tiba-tiba udah touchdown juga ke bagian area sekitaran Boundary untuk tim Dunia Games. Itu gerakan yang menurut Wow. gua cukup cepat bagi Morph. Mereka bermain lebih sentral, lebih cepat lagi ketimbang biasanya. Dan dari DG, ini hal yang menjadi sebuah kekhawatiran gua. Sampai zona kedua, gua belum melihat ada jangkar yang coba dimainkan untuk masuk lebih dalam ke dalam zona. Dan kalau terus menerus seperti ini, bisa menjadi malapetaka bagi DG di zona 3, zona 4, kalau shifting zona ini cukup ekstrim di waktu-waktu ke depan, Windy. Oh, bisa ketangkap tim lainnya juga ya kan. Lebih dahulu mengamankan ke bagian area nyaman di bagian area play zone juga dan tadi nampaknya dari tim Dunia Games masih nyaman bermain di area sekitaran Beer Circle dan untuk saat ini dari Harvest tim HF nampaknya diberikan gertakan juga dengan tembakan yang bertubi-tubi diarahkan juga dari tim Genesis Dogma nampaknya Kadoge. Zona 3, shifting ke arah bagian kanan bawah ini menyulitkan banyak sekali tim, terutama pergerakan dari bagian barat dan utara. Lihat betapa padatnya utara dan juga bagian barat. Sedang ternyata pergerakan Morph yang tadi touchdown masuk ke arah bagian water, sorry, ke arah porti bisa masuk, tapi dari Bigetron bisa menumbangkan satu player dari HFX dan kali ini Sinon di sana sudah sangat low HP. Wow, dan bahkan akhirnya seorang Harvest dengan camper yang begitu menyakitkan di mana dari seorang Messi di-tertek super seorang Harvest dan nampaknya Messi di-takedown dengan tembakan yang headshot datang dari seorang Harvest. Luar biasa banget body system yang dibangun oleh HFX, namun begitu Sinon masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Smoke kembali lagi dikeluarkan dari tim HFX. Harusnya sekarang udah mulai merapat lagi. Minimal kalaupun mau memainkan beberapa bukit tidak terlalu terlihat dari Bigetron karena Bigetron sudah mempunyai titik-titik yang cukup tinggi kali ini. Tempat yang dulu dimainkan oleh Dewa United version 1 Iya. ketika mereka melakukan rotasi-rotasi dari bagian tengah dan kali ini Bigetron Red Alliance yang memainkannya. Ya, Ya. betul. Kenapa Junior? Selalu ya, hampir semua tim melakukan setup yang dimana 1-3-1 pasti ada yang ngejaga Ya, sisi ya, ya, luar. 1-3-1. Yang diandalkan untuk mencari informasi lain juga. Kemudian juga untuk mereflect teman-temannya 3 yang terpancing dari area sisi luar. Namun pawai 17-an juga terjadi. Iya, kebetulan di mana ada seorang Zoyansi memberikan beberapa tembakan dan juga tim George United bahkan dari seorang Sinon ditargetkan kembali oleh tim Bigetron dari seorang Messi dengan kondisi JMP diganti dengan main weaponnya dengan menggunakan satu buah M4 untuk takedown. Satu player lagi dari tim HFX. Ini HFX harus segera bergerak lagi, nggak bisa berlama-lama karena Geek juga sudah mulai datang dan bahkan Geek sudah mulai lengkap. 3 orangnya sudah mulai masuk dalam zona di bagian kiri bawah dan lihat Cibirit langsung melakukan tembakan-tembakan ke arah bagian vehicle yang dimiliki oleh HFX. Ini yang gue katakan di awal tadi Windy, dengan adanya mungkin 2 player yang berganti, Geek bermain lebih masuk dalam zona, terutama di zona
zona ketiga reduksi circle terbesar secara radiusnya dan mereka menggunakan high ground di sekitaran entry. GD sekarang menurut gua ada di posisi yang tidak baik sama sekali. Betul, dan juga nampaknya dari seorang Kato mengambil takedown juga dengan menggunakan M24 dari seorang Boom, tapi untuk yang Kato ankle shotnya dan juga mendapatkan area coveran. Dan di bagian belakang, 3 player dari tim Geek Fam juga bisa tertinggal di bagian area belakang untuk seorang Kato sendirian. Yap, dari GD sudah mulai melakukan pertahanan dengan cukup baik, dan di tempat lain tadi kita lihat fight udah mulai commencing juga. Wajar ada tembakan dari Cipil, shot barusan didapatkan, tapi BTR sangat baik. Mereka mempunyai compound, high ground, dan juga beberapa tempat lain. Dan DU kali ini bosku, tembakan dengan Scar L hampir menunggu tinggal tersebut. Sudah sangat low HP. Nanti karena weapon yang lain kan ternyata tidak ada bakso di sana. Tidak mengenai dari bosku, berarti close quarter combat akan terjadi antara kedua tim ini. Ya, juga nampaknya dari seorang Bosku masih memprediksikan satu buah niche yang melontarkan masuk ke dalam satu buah area pos kecil, tapi untungnya gak ada siapa-siapa, gak ada player dari tim Dewa United, dan itu circle-nya tiba-tiba banget shifting lagi ke bagian area utaranya. Iya, ini yang menjadi banyak komentar untuk para pelatih bagaimana circle pingpong istilahnya selalu menjadi masalah utama mereka, dan mereka harus kontrol dari circle 3 dan keempat, dan ini caranya bagaimana mereka memanfaatkan lengkungan-lengkungan yang ada di Miram. Karena menurut gue nggak ada alasan sih. Semuanya bisa dimana-mana untuk Benar banget, ini adalah tempat yang sangat baik, tapi dan take down oleh the CEO Rosemary tadi, namun diambil oleh Microblue. What a nice shot dari Microblue untuk mendapatkan poin tersebut. Walau begitu, dari DU sekarang kedua lagi juga ter-take down Microblue. Suk 2 mendapatkan 2 untuk yang kali ini. Fox juga akhirnya di take down kali ini. Di end sebentar lagi 2 eliminasi untuk Microblue. Yes, betul, karena di sana Microblue dia mendapatkan satu buah angle yang benar-benar clear banget untuk take down satu persatu player dari tim Dewa United, dan seorang Red Fat memberikan backup di bagian belakang, masih coba untuk setup juga untuk bisa menggunting lagi posisi dari tim Dewa United. Ini gue seneng banget, tim-tim yang udah masuk ke dalam zona, mereka lebih bermain open play. Kali ini tembakan dari Microblue lagi, wow, low HP, utility. Ini dia, di cook sebuah nade, 3, tapi kita berpindah terlebih dahulu ke Bigetron. Rata, Bigetron dimulakan oleh Bigetron, Red Aliens. Wah, betul juga dapat tim Bigetron dan Aliens tidak harus kehilangan satu player pun karena Gain Pulse maksud dari revive juga posisinya oleh seorang Luxy, dan nampaknya Red Face mendapatkan juga headshot yang ke seorang Bobo Fett udah mulai terjadi di mana-mana, udah mulai chaos juga untuk di zona kita yang keempat, Kadoge. Betul sekali, tapi Bigetron tidak bisa santai karena ternyata datang kontender HFX kali ini mendapatkan 1. Tembakan dibalaskan oleh Bigetron, namun belum bisa menumbangkan seorang Harvest. 4 on 3 situation, 3 on 3 ternyata. Destiny maju ke bagian depan, karena bagian depan belum bisa menemukan satu pun mengganti. Tidak ternyata, Nis dinamakan Harvest, tidak knockdown juga. Benar-benar stalemate terjadi antar keduanya, Windy. Iya, sebelumnya kita dapat lihat para Yuti juga tumbas HFX, tapi nampaknya seorang Harvest mengkokang lagi sebuah niche, tapi masih belum bisa connect, dan nampaknya seorang Meziri akan melebarkan sampai kembali ke bagian dari sebelah sayap kanan dari tim HFX. Low HP, dan ini akan menjadi sebuah hit point karena bagian depan, tapi ternyata trade terjadi. 2 on 2 situation, Sinon maju ke bagian depan, tembakan dengan belum bisa mendapatkan 1, tembakan ke bagian depan juga. Sinon knockdown, Bigetron, Red Alien stand strong kali ini dengan 2 playernya. Apex masih di bagian belakang. Zuxi menjadi the last man standing, akan cooling down terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, dan dominating untuk Bigetron, Red Aliens. Ya, betul juga nampaknya begitu pula halnya dengan tim HFX yang hanya menyisakan Agansi juga yang berjuang seorang diri untuk bisa menembus keramaian dari arah bagian Miramar untuk saat ini, karena mereka juga bisa berjuang dengan Blue Zone yang sudah mulai semakin lebih sakit lagi, dan nampaknya Zuxi gak bisa diselamatkan, dan pakai Zuxi dan juga Flyboy didapatkan juga oleh seorang Debo di tim Genesis Dogma. Yap. Ini dia salah satu kerugian fight di bagian luar zona. Tentu gatekeep bisa dilakukan, tapi kita pindah. Nick dan seorang Rosesi meletup di sana, jar-jar. Hampir tumbang, hanya damage yang diberikan. Second nade, lempar lagi, dan Onyx trigger disiplin tidak berdiri di tempat yang sama lagi. Bergerak ke titik yang lain, membuat mereka masih cukup aman. Ya, betul juga nampaknya lihat dari POV seorang Jason begitu tinggi di bagian area puncak perbukitan yang ada, dan nampaknya seorang Rosesi harus bisa heal up terlebih dahulu. Juga nampaknya dari tim Aura berikan tembakan, dan juga bahkan dari seorang Nyong sudah terconnect juga dari seorang Ferry. Bahkan Jabber dirasakan untuk di hashtag yang ke-14, tapi lihat juga dari seorang Jason mengkontrol ke bagian area high ground dengan sangat amat begitu maksimal. Ini berbahaya banget bagi Onyx, udah ke spot semua player-playernya. Dixie akan melakukan tembakan ke bagian bawah dengan UMP 1. Ter-take down, mencari 3 lagi dari Onyx kali ini. Dimana
mereka letak player-player itu berada. Jason ketika melakukan tembakan ke bagian bawah ternyata ada counter fire, ada crossfire dari BNW. Tim showdown untuk masuk ke zona kelima. Ini tidak mudah sama sekali dan Onyx terlalu lama di bagian ini bisa menjadi pinch karena datang dari bagian tenggara. Morph sepertinya yang berwarna hijau muda di sana. Wow, ini udah benar-benar sulit banget dan bahkan nampaknya lihat dari tim Aura mereka begitu nyaman mengkontrol di bagian area high ground-nya juga, dan dari tim Mark datang juga berusaha untuk mendapatkan area backline dari tim Onyx untuk saat ini Kodoge. Betul sekali, ini benar-benar morphing showdown dan Onyx bergerak karena bagian bawah. Jaxi tembak menerus, knockdown didapatkan oleh Jaxi. Coba dibalaskan oleh Joe Brady yang belum bisa mendapatkannya, justru satu player yang lain Jason turun karena bagian bawah mencari letak player dari Onyx akan mendapat suatu kabar. Jason sebuah karena bagian bawah. Wow, Jason yang ter-take down karena full damage yang mengenainya. Wow, dan bahkan Rossi pun di-tag dari belakang oleh seorang Kima, dan ini benar-benar posisinya tidak menguntungkan tim Aura. Begitu pula halnya dengan tim Onyx karena lihat gangguan datang dari BNW dari seorang Kima. Oh my god. Third party BNW yang pelan tapi pasti justru menjadi pengaruh utama dan dominating didapatkan oleh BNW. Tembakan kena bagian anak lain Joe Brady di bagian depan sana belum terpantau secara maksimal. Punya lagi satu body shot tadi dan Keymind kembali berkata sejauh kali ini terus-menerus menembaki ke arah lawan-lawannya. Ya, betul banget. Kita juga dari bagian belakang dari tim GPBR juga pun akhirnya ikut juga dari seorang Rocky headshot didapatkan oleh seorang Chiel, tapi untungnya headshotnya masih bisa mendapatkan opening yang diinginkan oleh seorang Chiel di GPBR. Itu pula hal itu seorang Cian Jolo banget menyusul ke bagian area bawah perbukitan dan nampaknya Kian masih bisa lolos, tapi Cleo dan juga banyak banget player-player tumbang dengan Blue Zone yang sudah mulai semakin sakit karena terlalu lama menahan di bagian area bawahnya. Dan dia tembak terus-menerus dari GPBR. Tumbang satu persatu. Mencari yang berikutnya, tapi ada tim lain juga yang terus-menerus melakukan tembakan. Kit dari Morph. Benar-benar sempurna. 3 tumbang dari GPBR oleh tim Morph saat ini. Wow, dan 10 tim lagi tersisa dengan 29 player total yang masih alive, dan seorang Kopilly akan coba melebarkan kembali sayapnya ke bagian sebelah kiri dari angle-nya sendiri, dan nampaknya dari tim Alter Ego nampaknya bersiap-siap juga untuk berusaha lagi masuk ke arah bagian play zone karena nampaknya Shulker-nya juga mulai shift lagi ke bagian area sebelah kiri. Yep, dan cukup open field bisa kita katakan. Evos dalam pergerakannya terpantau oleh BNW. Coba tembakan dan baru saja tembak. KF di sana rendering ternyata tembakan yang ditembakkan itu lagi low HP bagi seorang KF. Tempat lain Gavin Vitokma terus bagi Alter Ego, bahkan 2 dari Alter Ego tumbang. Evos kali ini bergerak ke bagian bawah, hampir terbantu, tapi kali ini Alter Ego yang terus-menerus dihujani peluru oleh Morty. Jadi bulan-bulanan dari tim Morph Team untuk kali ini, dan bahkan nampaknya tim Alter Ego gak banyak ruang gerak lagi yang mereka miliki. Beagle-nya pun dapat dimaksimalkan kembali hanya menggunakan smoke untuk bisa bersembunyi di balik satu buah smoke yang mereka set up untuk saat ini. Ya, betul sekali, menjadi sebuah obstacle untuk sementara waktu. Kali ini terpantau, tapi Yongs overpick tertembak dari bagian kanan. Lapar, kanan 16, mengamatikan bagi BNW, dan dalam waktu yang bersamaan ternyata bergerak dari BNW. Namun satu player, Yongs, terpantau, ter-take down, membuat momentum bagi Morph sekarang untuk bergerak. Rodrigo masih berjibaku dengan Morph Team kali ini, saling membalas tembakan, saling melakukan front shot juga. Punya PR yang sama untuk masuk ke dalam zona. Ya, kebetulan juga untuk mereka bisa masuk ke dalam area zonanya itu bukanlah zona yang mudah karena di bagian bawah ini curang banget satu buah area perbukitan karena mereka terputus. Didapatkan Fajar bukan dari tim Alter Ego, melainkan dari tim FF dan Drone yang mendapatkan 2 buah knockdown-nya ke tim Morph untuk saat ini. Luar biasa banget, through the smoke, 2 player Morph tumbang dengan permainan antara Alter Ego dan juga NFT. Smoke sudah mulai dikeluarkan, Alter Ego dalam zona dan unstoppable untuk BNW. Third party yang masih sangat kuat sekarang ada di bagian lower ground. Hati-hati, Evos masih menguasai high ground, dan di lower ground ada NFT pun juga Gensis Dogma. Rocky menembaki ke bagian depan, tapi Evos masih punya banyak natural obstacle. Ini yang dimaksud Junior tadi, lengkungan-lengkungan yang terus bisa dimainkan. Ya, Pokoknya juga nampaknya dari Morph semakin terjepit lagi dengan adanya counter juga dari seorang Microblue untuk bisa men-tackle lagi player demi player dari tim Morph yang masih tersisa, dan nampaknya dari seorang Microblue akan coba berpindah lagi ke bagian posisi sebelah kanan, akan coba nge-hold lagi mencari informasi lebih jauh lagi. Lihat Edwin didapatkan dari seorang Banati, dan Banati tapping dan dapat headshot didapatkan dari Kopilly. Men-tackle di bagian area yang benar-benar open, dan dapatkan second point eliminasi belum berusaha didapatkan juga oleh seorang Pampir. Dan Morph dalam gerakannya ternyata
take down di hashtag yang ke-6 karena ternyata masuk ke bawah ditembak semuanya. Alter Ego step by step yang sangat baik. Fnatic masih mengamati karena bagi default tembakan demi tembakan. Satu dapat, dua didapatkan oleh Fnatic, menyisakan Mike Robu the last man standing. Ada zona juga di sana dan EVOS pulang ke lobby. Ya betul, karena ada gangguan juga yang datang dari tim lainnya, ada tim Genesis Dogma yang masih bisa survive juga, yang masih bisa bertahan juga. Mereka ke bawah, mereka punya kebal juga, begitu pula halnya dengan tim NAP yang nampaknya dominating dirasakan juga oleh tim Genesis Dogma untuk game kita yang kedua. Yap, ini dia tim yang tadi bergerak dari Monte Nuevo ternyata bisa untuk menggerakkan seluruh tim yang seluk beluk tempat, tapi ternyata booms meledak nade-nya karena bagian Batman dan GD akan comment. 3 orang sudah mencoba 3 on 3 situation, bahkan 4 kalau secara total Daybot cook sebuah nade lagi, lempar karena bagian dalam belum mengenai siapa-siapa di sana dan maju dari bagian kiri. GD menuju ke arah pertahanan NFT, namun nade dari Ramones mengenai ke arah bagian bom. 3 on 3 tembakan dari Hitfire, Ramones low HP, ada perperangan yang dekat dengan Ramones. Take down, Daybot pun diberikan ini. Ya untuk set tentu juga di antara dua tim yang berbeda antara tim Genesis Dogma dan juga dari tim NAP, bahkan seperti didapatkan oleh tim NAP dan nampaknya tinggal menyisakan yang berjuang seorang sini dan ada performance of Bima Bujibda. Akhirnya mantap digunakan oleh tim NAP dan itu adalah dari seorang drone yang berhasil bisa memenangkan poinnya atas tim Genesis Dogma. Jump shot dari drone mengubah segalanya. Alter Ego pun punya kesempatan untuk turun kali ini. Kimain masih lebih bagian bawah menjaga dengan baik tapi low HP dengan nade yang dilemparkan. AE tahu ada player di sana. Nade dari Ponbit kali ini cukup, ternyata tidak diurungkan terlebih dahulu. Tapi karena weapon yang mencari di mana letak lawan-lawan terakhirnya. Iya betul, tapi nampaknya juga ada pantulan ke sebuah utility dan itu membuat HP damage dari seorang Kimain benar-benar low banget. Dan nampaknya seorang Ponbit masih coba nge-hold dilontarkan lagi sebuah nade dengan high toss dari seorang Lenale dan itu di akhirnya Kimain masih cukup dalam kesulitan di bagian sebuah area security-nya. Renalre terus-menerus berusaha dari bagian high ground, mengamati di mana letak musuhnya. Ada Molly di bagian atas, nade berikutnya meletup. Kimain masih bertahan, kaki kelihatan. Kimain terlalu kuat untuk ditumbangkan. Nade dari Ponbit kali ini, lempar nade lagi. Dekat, stone grenade ternyata. Nade berikutnya baru dilemparkan. Kimain masih aman kali ini. Ya betul, masih bisa aman, masih belum bisa dieliminasi posisinya untuk menjadi 2 poin lagi untuk tim Alter Ego dan nampaknya tim Alter Ego Ponbit masih coba nge-hold juga di bagian area perbumkitan. Di bagian area bawah dan nampaknya ini dia nade terakhir yang dimiliki oleh seorang Ponbit, melontarkan 3-2-1 dengan high toss yang bisa connect dan itu dia split damage yang terpantau ke bagian atap dan jauh untuk menjangkau posisi dari seorang Kimain. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga NFT sudah mulai keluar dari pertahanan mereka, membuat lower ground tidak aman sama sekali. AE akan mulai turun juga ke arah bagian bawah. Perawatan sudah mulai dilakukan oleh NFT dan Kimain menjadi satu-satunya player yang sekarang lay down saja, tidak ingin mengikuti perang manapun karena dia tahu tinggal menjadi the last man standing. Satu lebih lagi dari utility dimiliki oleh tim Alter Ego, mereka udah nggak punya dan nampaknya dari tim NFT. Dia melihat di bagian area atas untuk bisa mengintai lagi ke bagian pergerakan dari tim Alter Ego, tapi lihat Kimain memberikan pergerakan juga dengan menggunakan smoke lagi ketika mereka dia bergerak masuk ke dalam bagian play zone dan akhirnya bukan dapat dari tim Alter Ego melainkan play zone yang menjadi eksekutornya untuk seorang Kimain. Tapi 12 eliminasi bagi BNW dan India. 2 melawan 3 dari bagian atas. Wow, knockdown dari Ponbit. 2 melawan 2 Ponbit. Tembakan ke bagian bawah. Hipfire UMP. Ponbit keluar. Dibalaskan oleh Renalre. 1v1 situation. Renalre ataupun tembakan ke bagian bawah. Renalre. Rata. Alter Ego. Winner. Chicken dinner. Woo! Women Alter Ego. Renalre. Wow, Renalre menjadi penyelamat untuk tim Alter Ego untuk bisa mendapatkan eksekusinya atas WWJD di game kita yang kedua. Gimana Kak Junior?